الحمد لله منور القلوب بمعرفته ومحبته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبقت رحمته لبريته، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من الخلق المقدم في أهل حضرته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من به شرفتنا وعززتنا وكرمتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahi alim. Alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah kumpulkan kita dalam program menyimak atau mengambil intisari daripada kalam Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana yang biasa beliau sampaikan pada malam Jumat di acara Maulid setiap malam Jumatnya di Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa Sayyidil Habib Umar langsung memulai daripada ceramahnya dengan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dilanjutkan dengan salawat serta salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga rasa syukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Dan beliau pun memulai dengan meminta doa kepada Allah, ya Allah, pandanglah hati-hati kami semua dengan pandangan rahmat-Mu, dan berikanlah cahaya keimanan yang suci, dan sucikanlah daripada jiwa-jiwa yang ada dalam diri kita. Dan apapun yang dapat menutup daripada hijab-hijab antara hubungan kita sebagai hamba kepadamu, ya Allah, maka angkatlah hijab-hijab tersebut dan kuatkanlah keimanan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau pun menjelaskan, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan begitu haknya. Allah menciptakan langit dan bumi adalah suatu hak yang Allah ciptakan, suatu hal yang perlu kita yakini. Allah menciptakan Rasulnya, Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah menjadikan para malaikat, Allah menjadikan seluruh daripada makhluk-makhluknya, baik itu surga, baik itu neraka, baik itu langit, baik itu bumi, baik arsy dan kursinya. Dan Nabi SAW sebagai penutup daripada seluruh para anbiya adalah suatu hak yang wajib kita yakini, yang wajib kita jadikan sebuah wacana dalam berfikir keseharian dan untuk tujuan hidup kita. Dan kita diperintahkan, beliau mengatakan, dan kita diperintahkan untuk melihat apa-apa yang telah Allah ciptakan daripada makhluk-makhluknya semua dengan pandangan yang sesungguhnya, pandangan yang membuat kita ingat akan Sang Penciptanya, pandangan yang membuat kita tahu siapa daripada penciptaan alam semesta tersebut. Maka banyak sekali akan terdapat keajaiban-keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh alam semesta ini. Dan banyak sekali manusia-manusia di luar sana yang diperintahkan untuk melihat ciptaan sun'illah ini, tapi mereka melihat hanya secara zahirnya saja. Mereka tertutup batin mereka, buta batin mereka akan hal-hal yang sesungguhnya, yang mana melihat daripada semua ini tapi tidak mengenal siapa hakikat dari Sang Penciptanya, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sesungguhnya adalah orang yang matanya melihat tapi buta daripada sisi hatinya. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dengan hal yang sepele, dengan hal yang tidak berguna, melainkan Allah menciptakan itu semua memiliki tujuan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu sekali untuk menjadi bahan tafakkur, menjadi bahan di mana kita mengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kira, bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini semua hanyalah hal-hal yang ringan, hanyalah hal-hal yang sepele, bukan hal-hal yang penuh dengan tujuan. Maka orang-orang kafir tersebut, orang-orang yang tidak beriman tersebut akan celaka dan masuk dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Maka disebutkan kembali oleh Sayyidil Habib Umar mengingatkan kepada kita, apakah adanya orang-orang yang bertakwa yang akan sama dengan mereka? Apakah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengingat akan sun'illah, akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan hak, dengan pandangan hakikat, apakah mereka akan sama layaknya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya diturunkannya Al-Qur'an untuk ditadabburkan, untuk diingat, untuk difahami isi apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri kita dan menjadikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mentadabbur apa yang ada dalam isi Al-Qur'an dan memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka disebutkan kembali oleh Sayyidil Habib Umar, kita dimasukkan dalam inti daripada sun'illah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada hak yang seharusnya daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Dan inti dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita dapat mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kenal atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengetahui atas apa yang harus dikerjakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertafakkur atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar kita lebih dekat dan mengenal siapa itu Allah sesungguhnya dan bagaimana harusnya kita menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan tujuan yang sempurna, yaitu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada anugerah mengenal sosok hakikat sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan kembali, dan itu semua akan kembali kepada inti yang sesungguhnya, yaitu mengenal akan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat jika Allah inginkan, jika Allah menginginkan sesuatu, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu berbuat apa-apa. Bahkan Allah akan menggeser segala sesuatu yang Allah inginkan, baik kekuasaan, baik kerajaan, baik apapun yang manusia ingin lakukan dan merasa hebat dan kuat atas hal tersebut. Sesungguhnya jika Allah berkehendak untuk menggeser itu semua, maka semuanya akan tergeser dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Sayyidil Habib Umar pun menekankan kembali, bagi mereka orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka ingin bermain-main dengan kekuasaan Allah, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Dan sesungguhnya Allah berkata, akulah yang mentakdirkan semuanya, akulah yang menjadikan ini semua, dan semua ada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak lihat bagaimana ayat-ayat menjelaskan siapa yang mengangkat daripada langit? Siapa yang mengangkatnya? Kita lihat, afala yanzuruna ila samai kaifa rufi'at, bagaimana kalian melihat langit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kalian melihat gunung-gunung yang dipatenkan di muka bumi ini, kaifa nusibat, dan juga bagaimana Allah menciptakan para hayawan, hewan-hewan yang ada di muka bumi. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meratakan bumi yang kita tahu bahwa bentuk bumi ini adalah bentuk yang tidak datar, tetapi Allah menjadikan seluruhnya datar. Kita menginjak di muka bumi ini, semuanya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika ditantang semua manusia yang merasa hebat dan merasa kuat, ayo ciptakan satu lalat sekalipun, satu lalat atau satu nyamuk dengan ciptaan layaknya seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mampu untuk menciptakan itu semua? Maka sesungguhnya mereka tidak mampu berbuat apa-apa, dan mereka semua hanyalah merasa kuat dengan secara pemikiran hawa nafsu mereka, tapi hakikatnya mereka lah lemah, dan yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berfikirlah wahai manusia, ingatlah
bertafakkurlah bahwa sesungguhnya yang semuanya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan milik semua ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian yang merasa hebat, yang merasa kuat dapat keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ayo, jika kalian merasa hebat, merasa kuat, keluar dari ciptaan Allah, keluar daripada bumi ini atau langit ini. Apakah kalian bisa keluar dari atas bumi atau di bawah naungan langit? Maka sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Siapapun yang menanam, ya, siapa? Lihat bagaimana di mana ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang pepohonan yang Allah tanam. Ya, pepohonan yang tumbuh semuanya. Lihat siapa yang menanam sesungguhnya. Jika kita melihat, Sayyidina Umar menjelaskan, jika manusia merasa, oh saya yang menanamnya, tapi lihat, pada suatu saat terjadilah ya suatu bencana yang akhirnya tanaman yang mereka tanam tidak tumbuh dengan baik. Tanaman yang mereka tanam tidak menghasilkan apa-apa. Berarti apa? Yang menjadikan pohonan itu berbuah, yang menjadikan pohonan itu bisa tumbuh subur dengan indah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya mereka tidak mampu untuk melakukan apapun. Siapakah yang menanam daripada pepohonan mereka? Mereka hanya menyiapkan tanaman, tapi jika Allah katakan untuk tidak tumbuh atau tidak terjadi apa-apa, maka tidak akan tumbuh daripada pepohonan tersebut. Sesungguhnya sungguh sangat sifat yang begitu jahalah, begitu bodoh, kata Sayyidil Habib Umar, mereka yang tidak mengenal atas Tuhannya, yang tidak mau mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam ayat Quran, antum tazra'unahu am nahnu nazra'un? Apakah kalian yang menanam pohonan? Apakah kami yang menanam pepohonan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah mentakdirkan untuk pepohonan tersebut tidak berbuah, tidak berkembang, maka apa yang terjadi? Ya, akan menjadi hancur binasa, dan kalian hanya bisa meratapi, menangis, sedih akan hal tersebut. Maka kalian wahai manusia, ayolah berfikir, akan siapa sesungguhnya yang ada di balik ini semuanya? Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat air yang kalian minum, coba kalian perhatikan siapa yang menurunkan air tersebut. Kalau Allah menjadikan air tersebut bukan air yang dapat diminum, yang tidak dapat menghilangkan rasa haus, apa yang akan kalian lakukan? Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan air tersebut. Allah lah yang menciptakan air tersebut hingga kita dapat meminum daripada air tersebut, mendapatkan kenikmatan daripada air tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Afara'aytum ma'al ladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Afara'aytum, dan selanjutnya daripada ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita selayaknya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Begitulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman adbar, liman ankar, liman kafar, liman takabbar, liman anad, liman jahad, liman kadzdzaba ar-rusul, liman tagha. Lalu Sayyidil Habib Umar pun menjelaskan, mereka tidak buta akan mata mereka. Mereka matanya dapat melihat, tetapi mereka buta dari segi hati mereka. Jadi hati mereka lah yang tertutup. Ya, mereka tidak buta daripada segi mata, akan tetapi buta daripada hati-hati mereka. Wahai orang-orang yang kafir, wahai orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mengaku kuat, mengaku mampu dan bisa untuk melakukan apa-apa, ya, maka coba kalian perhatikan, jika saja mata kalian sakit, jika saja perut kalian sakit, kalian akan tersungkur di tanah, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Matanya terkena penyakit atau perutnya terkena sakit, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan terlihat lemah, tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan oleh Sayyidil Umar, coba jika Allah mengirimkan nyamuk atau lalat masuk ke dalam telinganya atau hidung mereka, mereka akan kebingungan, akan ketakutan, dan mereka hal tersebut akan menyusahkan dirinya, bahkan akan menyusahkan orang-orang lain. Lihat, mana kekuatan mereka? Mana kemampuan mereka? Di sini kita akan melihat saat nyawa nanti sudah dalam posisi ghargharah, sudah dalam ujung daripada
kematian. Dan kematian akan datang. Dan akan terlihat terdapat siksaan-siksaan dalam kubur. Maka sekarang akan terlihat siapa yang kuat. Kekuatan mereka sampai mana batasnya. Kemampuan mereka, kekuatan mereka tidak ada apa-apanya. Dan sesungguhnya mereka tidak kuat apa-apa. Dan sesungguhnya hanyalah Allah yang memiliki kekuatan seluruhnya. Annal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan sepenuhnya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai manusia, ayolah bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah menjadikan kita sebagai muslim. Yang telah menjadikan kita untuk mengenal kalimat La ilaha illallah. Nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar. Saat kita bisa menerima kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan atas hal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka terimalah apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, jalankan dan syukuri atas segala nikmat tersebut. Maka jangan kalian ganti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian rubah-rubah. Itu adalah ajaran yang kuat, ajaran yang sesungguhnya, ajaran yang akan mengembalikan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian berpegang teguh kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak akan ada yang mampu satupun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala berbuat apapun kepada kalian. Walau berkumpul seluruh makhluk antara timur dan barat sekalipun, tidak akan ada yang mampu berbuat apapun kepada kalian. Karena sesungguhnya Allah yang akan menjaga di saat kalian memiliki hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki hubungan dengan menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaAllah kita bisa menjalankan itu semuanya dengan baik dan benar. يعلي الله كلمته ويذل رقبة كل طاغي شقي. Maka lihatlah, wahai kaum muslimin, disebutkan kembali oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, lihatlah kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Lihat, saat Nabi Musa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan kepada ibundanya untuk menaruh Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam di sungai. Dilepaskan. Jika kau takut akan Musa, akan keselamatan Musa, maka ayo taruhlah anakmu itu di atas sungai. Maka lihatlah bagaimana Fir'aun melakukan saat dia tahu akan ada yang akan menghancurkan kerajaan kekuasaannya dari golongan anak-anak yang lahir dari Bani Israel saat itu. Maka seluruhnya dibunuh oleh Fir'aun. Lihat, bukan 1 atau 2, bukan 10 atau 50, bukan 100 atau 200, bahkan ribuan sekalipun yang telah dilakukan oleh Fir'aun untuk mencegah, merasa kuat, merasa hebat, membunuh, menyembelih setiap anak yang ada. Merasa mampu, memiliki kekuatan, tapi lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Nabi Musa yang seharusnya yang akhirnya akan menguasai, menjatuhkan kekuasaan Fir'aun, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa yang tadinya lahir di waktu yang sama dan dibunuhlah semua laki-laki, semua bayi-bayi pada zaman tersebut, pada waktu tersebut, tapi Nabi Musa tertolong di mana? Di rumah Fir'aunnya sendiri. Ya, bahkan diberi makan oleh Fir'aun. Tidak sampai situ, ibunya dikembalikan masuk dalam kerajaan Fir'aun. Bahkan ibunya pun dibayar oleh Fir'aun daripada kehidupannya. Bahkan Nabi Musa bisa berjumpa dengan ibunya sendiri dan diurus langsung oleh ibunda daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lihat, siapa yang berkuasa? Siapa yang kuat? Siapa yang mampu? Saat semua bayi dibunuh oleh Fir'aun, tapi lihat, Allah memiliki kekuasaan, Allah memiliki kemampuan, Allah memiliki kekuatan, di mana tetaplah tertolong Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan akhirnya kembali lagi kepada ibundanya saat Nabi Musa
tidak menerima daripada susuan-susuan selain daripada susuan ibundanya, dan akhirnya kembali, dan ibundanya pun merasa sedih, ingin berjumpa dengan Musa, dan Allah pun mengabulkan, dan akhirnya menjadi pengurus daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan begitulah di saat Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan dan orang yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang akan menjadi kuat yang sesungguhnya. Kekuatan yang sesungguhnya yang akan mereka dapatkan, yaitu di saat mereka memiliki hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat mereka takut, saat Nabi Musa dengan Nabi Harun merasa takut untuk menyerang daripada kerajaan Firaun, maka Allah mengatakan, janganlah kalian takut, sesungguhnya Allah selalu ada dan melihat serta mendengar apa yang ada. Maka jalankanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah yang akan senantiasa menjaga Nabi Musa dan juga Nabi Harun, serta Allah Subhanahu wa taala yang akan menjelaskan akan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Wahai Musa, siapakah Tuhanmu? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan daripada Nabi Musa. Saat ditanya oleh Firaun, siapa Tuhanmu sesungguhnya? Maka Nabi Musa menjawab dengan tegasnya bahwa Allah lah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya. Maka kita harus tahu dari mana datang itu semuanya. Kekuasaan itu datang di mana Allah Subhanahu wa taala lah yang harus kita jadikan sebagai tujuan pola fikir kita, tafakkur kita, jalan hidup kita. Dan layaknya seperti aku menciptakanmu sekarang, sama halnya nantilah Allah akan membangkitkan kalian juga. Di mana saat Allah menciptakan manusia, menciptakan seluruh makhluk-makhluknya, maka disitulah Allah juga yang akan membangkitkan mereka, yang akan membinasakan saat di bumi. Dan nanti kelak siapa yang akan membangkitkan mereka? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa yang akan pertama, awwalu man tanshaqqul ardu, awal pertama yang akan terbelah daripada bumi ini untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah pertama yang akan dibangkitkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang akan memberikan syafaat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertama yang akan mendapatkan daripada izin dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad, mendapatkan surganya Allah adalah Nabi besar Muhammad. Maka untuk siapa? Sampai kalian meninggalkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa kalian berpaling? Apakah ada sosok lain yang lebih hebat, yang lebih mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kalian tega meninggalkan ajaran indah mulia dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalian ini lari ke siapa? Wahai manusia, wahai umat Islam, kalian lari kepada siapa? Apakah kalian rela meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan handphone kalian, dengan ucapan-ucapan kufar, dengan syaitan dan para pengikut-pengikut syaitan? Lihatlah anak-anak kalian, bagaimana mereka terdidik, bagaimana mereka mengenal. Apakah mereka lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihatlah para wanita-wanita kalian, apakah mereka terjaga aurat mereka, terjaga kehormatan mereka? Mereka mengikuti siapa? Ajaran siapa? Apakah ada ajaran yang lebih afdal, yang lebih mulia dari ajaran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan semua hal kepada kita semua, mengajarkan kita akan makan, akan tidur, akan hal-hal keseharian kita, pernikahan dan lain sebagainya. Apakah ada yang kurang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka ayolah kembali untuk mengikuti ajaran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah bulan ini bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan hidupnya daripada sunnah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerak-gerik kita, dalam keseharian kita, dalam rumah tangga kita. Maka semoga Allah menghidupkan itu semuanya dalam jiwa kita. Dan
saat naungan di mana tidak ada naungan yang akan terselamatkan kecuali naungan liwaul hamdi, yaitu liwa baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menjadikan kita ada di bawah naungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun menutup dengan doa yang mulia dan ditutup dengan qasidah ya Tawwab tub alaina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang begitu menjalankan daripada sunnah-sunnah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang bisa Al-Faqir ringkas daripada ucapan mulia, kalimat yang begitu indah dan istimewa daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. InsyaAllah bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.